Wakil Allah berkata kembali Allah titik ilahi pada Wakala itu berasal kita insan nabi kusut kita dengan namu wa syariat wa tawassul wa tawassul syukur. Suatu hari bersatu juga dengan malah dalam masa ini masa kini alhamdulillah. Ini ya saya memang ini fungsinya buat ini geser masih diperlukan cukup ya kita ini fungsinya bisa berkurang untuk tempat minum juga yang sangat saya tadi saya banggakan, saya muliakan dan Allah berkahi hidupnya dunia sangat keras. Para asatid, ustaz-ustaz, kiai saya, senior-senior saya, guru-guru saya, sesepuh saya. Mohon maaf, adik-adik semuanya saya jadikan yang sepuh. Mohon maaf, Ustaz Tantowi, saya jadikan yang sepuh karena sepuh ini asiknya lebih ampuh. Dan harus saya dahulukan karena kemungkinan besar yang sebut juga akan mendahului saya. Walaupun belum tentu, selalu saya sampaikan kematian itu di tangan Allah. Bisa saja yang duluan saya belakangan bisa. Bisa juga saya belakangan yang duluan bisa. Karena itu semuanya di tangan Allah. Berapa banyak orang tidak mengira kematian itu datang, tapi toh aina mata kulun yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyad. Ada orang yang mencari sehat, olahraga belum nanti selesai pulang dikabarkan mati karena ketika dia bawa payung hujan ternyata kesambet petir. Berapa banyak orang olahraga mati ada, orang yang tidur 12 mati ada, makan belum selesai mati ada, naik pesawat mati ada. Ada orang yang habis dengarkan ceramah pulang mati banyak. Kalau yang sama mati jarang. Yang banyak yang habis dengarkan ceramah. Probabilitasnya lebih banyak yang dengarkan. Berapa banyak saya sering nunggu boarding pesawat. Ini juga nyaris alhamdulillah semalam pesawatnya ininya 4 jam. Tapi sengaja biasanya saya pulang pagi hari takut ngejar acara ini, maka tadi malam saya pulang. Dan ini komitmen Mas Tantowi, saya kalau sudah komitmen begini saya dipanggil Jokowi pun nggak mau. Jadi saya pakai Jokowi nggak mau karena memang nama saya bukan Jokowi. Yang kemarin itu sering saya ketemu orang kalau manggil Ustaz berapa, manggil Ustaz berapa, manggil aja setelah kita Ustaz juga jangan. Saya sering nunggu boarding pesawat, belum lagi naik pesawat orang duduk di sebelah saya. Sering sekali terjadi. Orang asing telepon, halo, telepon belum selesai, mati. Halo, langsung mati. Biasanya habis. Dan kita tidak tahu pulsa kita berapa. Ada yang pakai 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 50 tahun. Di depan rumah saya, Kali Jodi itu sekarang ada program kali bersih dikasih ikan. Maka setiap sore sering sekali saya main yakin, ilmu yakin, satu yakin, menyaksikan langsung orang tengah-tengah mancing sambil rokok, rokoknya jatuh mati. Saya ini cuma mau mancing, ya fokus dulu juga konsentrasi dulu.
Boleh kan semuanya melihat saya sebentar, biar dulu saya biasanya cek sebentar aja. Tangan kanan diangkat, tangan kanan diangkat. Gerakan. Saya ingin menunjukkan ada kekuatan Tuhan dalam diri kita, ada external power. Tuhan itu menyimpan kekuatan dalam setiap diri manusia. Nanti kalau ada ke ke Mesir, Jordan, ada orang yang tari sufi, menari berpuluh-puluh kali ratusan kali tidak jatuh karena ada kekuatan dari Tuhan. Kayak di Banten, kayak di Ponorogo. Begini lagi, semuanya saya kayak mau copot, seolah-olah belajar akan coba begini, tegakkan. Semua lihat saya, ikuti perintah saya. Semua lihat saya, ikuti perintah. Begini lagi. Pegang dagu. Daguku tak pindah. Saya berulang-ulang 3 kali langsung turun. Apa saya 7 kali baru. Turunnya gara-gara dipukul sebelahnya. Ternyata apa yang dilihat itu lebih terkesan daripada apa yang didengar. Makanya saya di bawah sudah diajak foto-foto karena saya tahu persis sering lihat saya. Kalau saya 16 tahun siaran di Jeronimo, seandainya saya hanya di radio, nggak ada orang ngajak foto saya. Karena memang satu. Kedua, pentingnya pemimpin. Satu orang aja pengaruhnya ada banyak. Apalagi kalau banyak orang, maka carilah pemimpin yang baik. Ketiga, ternyata orang itu punya asas keterpengaruhan. Setiap orang itu, maka Allah berfirman dalam Al-An'am ayat 119, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau pemuda-pemudi sekarang ini ngikuti hanya mayoritas, musimnya Valentine, musimnya trompet, tiup-tiupan malam tahun baru, semua tiup-tiupan, insya Allah kamu akan tersesat dari jalan Tuhan. Musimnya pakai rok ini sekarang ini, masya Allah, kadang-kadang dulu belahan durian itu di depan, sekarang kenapa belahan durian di belakang? Saya ini kalau dari jemput stasiun ini sekarang jarang duduk di belakang, duduk saya selalu di depan karena supaya saya ngobrol dengan sopirnya. Yang kedua, kalau bawa koin saya masukkan ini ada celengan kemudian motor ini ada kelihatan. Jadi kalau putih-putih hitam-hitam gitu. Yang malu itu malah yang nonton, kalau yang ditonton malah di luar biasa. Kadang-kadang baju adiknya dipakai. Saudaraku, boleh lihat saya semuanya, biasanya saya ingin konsentrasi sebentar. Boleh lihat saya, tolong bisa lihat saya. Mikrofon ini warnanya apa? Semuanya jawab. Mikrofon warna apa? Headset saya warna apa? Rambut saya warna apa? Celana saya warna apa? Kalau aspal warnanya apa? Kalau mikro di malam hari warnanya apa? Semua di kegelapan warnanya apa? Rambut saya warna apa? Celana saya warna apa? Jadi kalau orang punya waktu Malam. jadi kalau orang punya waktu tadi malam Malam aja kan. saya sudah keliling 26 negara, saya sudah keliling seluruh provinsi di Indonesia, semuanya pernah saya kunjungi. Baru di sini ada kelelawar tidurnya waktu malam. Ternyata itu orang itu mudah dipengaruhi. Saya boleh ngasih 20 pertanyaan, kalau nggak saya hentikan Anda salah, tapi Anda tidak menyadari. Tapi itu nanti kita bahas, tapi semuanya sudah cukup. Halo? Hai. Halo, hai. Halo, halo. Halo. Halo, halo. Halo, halo.
Apresiasi saya yang pertama adalah kita mengakhiri tahun baru ini dengan muhasabah untuk akan mengkoreksi kembali kondisi-kondisi kita. Tetapi izinkan saya mengapresiasi hari Minggu, tapi Anda mau masuk masjid. Ini luar biasa. Mudah-mudahan ini termasuk salah satu golongan di mana ada 7 golongan ini, hanya 7 golongan ini yang akan diampuni di hari kiamat oleh Allah, dan tidak ada sesuatu yang bisa mencelakakannya. Salah satunya adalah kalau ada pemuda dan pemudi yang hatinya mu'alamun alal masjid, yaitu orang-orang pemuda-pemudi yang masih ingat di mana masjid itu berada, yaitu dia masih tergantung di masjid. Kenapa masjid itu jadi penting? Karena satu, Rasulullah bersabda, kalau ada pemuda-pemudi yang sering keluar masuk masjid, saksikan dia itu orang baik. Dalam tafsir ada mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah itu makna sebaliknya. Jadi kalau orang sering masuk masjid itu orang baik, kalau orang nggak pernah masuk masjid berarti orang. Karena dibandingkan sebaik-baik tempat adalah masjid, sejelek-jelek tempat adalah diskotik. Dulu Rasulullah menyebut pasar karena tempat hiburan. Di masjid mau ngomong jelek gak enak, mau lari-lari gak enak, mau gosip ini di masjid. Kalau mau gosip jangan di masjid, nanti tunggu setelah selesai. Minimal Anda pengaruh. Dan senang Mas Jokowi ini ada begini ini ikuti, dan saya pesan satu saja, orang sebaik Mas Jokowi ini jangan pernah dikubur sebelum mati. Walaupun undangan saya hanya pakai WA, mending SMS masih ada biayanya. Orang yang mengajar, kalau saya telepon aja, tetap jawabnya WA lah. Saya sekalian, ke masjid ini suasana hotspot. Orang suasana hotspot ini nanti akan menunjukkan nurani, nur aini. Nur itu cahaya, aini itu mata. Cahaya mata itu adalah mata batin. Batin kita, ruhani kita jadi hidup. Nurani, jangan pakai bahasa Jawa. Kalau pakai bahasa Jawa jadi nuroni. Nuroni jadi nibuli, jadi apa? Di masjid pengaruhnya positif karena setiap orang punya asas keterpengaruhan. Kenapa masjid ini dominan warnanya terang? Di atas warna terang. Karena supaya ada suasana di masjid. Kalau ini semuanya gelap, semuanya tidak hitam, maka orang katakan ini bukan masjid, ini ujian. Karena orang itu punya asas keterpengaruhan. Boleh lima sebentar, warna apa ya? Tadi warna apa? Kuning. Semuanya jawab. Tema apa? Tadi warna apa? Kalau gigi sering disikat warnanya apa? Kalau kain ekor warnanya apa? Kalau bendera kita merah dan gamping warnanya apa? Oke, saya tanya tulang warnanya apa? Iya, tadi warnanya apa? Oke, gigi warnanya apa? Tulang warnanya apa? Susu warnanya apa? Apa warnanya apa? Kertas warnanya apa? Nawar warnanya apa? Tadi warnanya apa? Jadi samping minumnya yang jawab ada sapi minumnya susu. Bangkrut yang mudah. Jadi kami kayak ada sapi. Ini ustadznya paling luar biasa. Saya perhatikan itu dia sapi itu minumnya susu. Bangkrut kan. Halo.
Di masjid suasana baik. Jarang orang mau tawuran berangkat dari masjid. Allah 2 rakaat. Orang raja itu berdoa berikan kemenangan dalam tawuran. Matikan 5 orang. Jarang orang mau pacaran berangkat dari masjid. Baik ini belum pacaran kita mulai kita sholat 2 rakaat. Malah baginya mau itu pacaran. Alhamdulillah. Cara. Disinilah awal kebaikan. Sejelek-jelek kita adalah diskotik. Di diskotik tidak ada password. Orang ke diskotik untuk salam aja juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini diskotik syariah. Lagunya konsinya berdamai. Santri mabuk tapi islami. Mabuknya alhamdulillah. Ini itu nggak ada BTS, adanya Al-Falaju. Dan kalian inilah kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam. Mohon maaf, saya belum bicara kesabaran dulu, tetapi saya mengapresiasi karena hebatnya Nabi Yusuf adalah ada 12 kehebatan Nabi Yusuf yang ditulis oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Jawabul Kahfi. Ada 12 kehebatan Yusuf dan saya lihat ini adalah orang-orang yang dimuliakan sebagaimana Nabi Yusuf nanti. Nabi Yusuf itu persabarannya luar biasa di dalam ketaatan, di dalam menghindari maksiat. Nabi Yusuf itu pahlawan keimanan oleh orang Syiah. Ayat dan surat Nabi Yusuf ini dihilangkan karena dianggap ini ayat percintaan. Padahal itu ayat yang berkaitan dengan pahlawan iman. Nabi Yusuf itu orang yang batinnya luar biasa. Dari kalau ketampanan dengan kecantikan di seluruh dunia ini satu lingkaran ini, maka separuhnya ketampanan itu sudah diberikan pada Nabi Yusuf. Tinggal separuh. Separuh ini yang seperempat, jadi yang seperempat ini sudah diberikan kepada orang yang sudah meninggal dan Nabi, para sahabat dan orang-orang yang terdahulu. Tinggal seperempat. Seperempat ini dibagi oleh orang yang sekarang hidup dan orang yang akan mati nanti. Jadi yang namanya kecantikannya Dian Sastro, Luna Maya itu hanya kecil sekali di antara kita. Yang namanya Nikita Mirzani. Saya tidak mengira kalau saya sebut nama ini untuk dua minggu yang lalu jadi bintang tamu saya di Kompas TV sama Desi Ratnasari. Untung sudah tayang. Seandainya belum tayang, pasti tidak akan tayang. Sudah ini saya rekam, saya nggak akan tayang. Untung sudah tayang, jadi tinggal nunggu. Jadi sekalian, maka seorang siapapun yang namanya cantik hanya satu titik di antara seperempat itu. Yang nama Jokowi, yang namanya Tonton Itik, ini Jayanto luar biasa. Kebetulan saya mau ulang tahun di akhir tahun ini, tanggal 27 saya ulang tahun. Silakan yang mau menangkap kado silakan. Tapi silakan saya tidak makan-makan, tapi saya rayakan di
jadi saya akan undang makan Anda tapi di Mekah. Dan Muadin akan ada program, sekarang sudah ada program umroh untuk karyawan diumrohkan, dan saya usul sama Pak Kasih karena sudah 3 periode jadi rektor dan disetujui, nanti akan ada umroh untuk mahasiswa dan orang-orang yang tergantung nanti kalau sampai belum berangkat berarti itu urusannya tersangkut oleh Pak Tonton. Nanti yang diberi saya langsung, tentu pakai dana tapi tidak full, 10 juta insya Allah bisa berangkat, tapi kumpulnya di Jeddah. Dan sekalian, satu ketampanan Yusuf ini sampai mau diperkosa oleh Zulaikha. Inilah poin-poin yang luar biasa hebatnya Yusuf. Satu, Yusuf adalah seorang laki-laki. Seandainya Yusuf perempuan diperkosa tidak mau, wajar, itu gak usah pertimbangan. Laki-laki kok diperkosa wanita, kok tidak mau? Padahal jangankan diperkosa, gratisan aja pasti semuanya. Biar gak murah aja, 60 juta aja ada, demandnya ada sampai 200 juta. Kedua, Nabi Yusuf masih muda. Dalam riwayat dikatakan 18 tahun, riwayat yang lain mengatakan 21 tahun, tergantung hitungannya. Usia-usia seperti itu, usia-usia yang luar biasa lebih. Gak perlu pakai lama ini, gak perlu pakai pil ini, gak perlu pasti oke. Kalau Nabi Yusuf sudah tua, kok gak mau wajar? Ayo Mbak Yusuf. Nah, jadi kerja Mbak, gak mau. Oh Mbak, harus lakukan dulu. Yang ketiga, Nabi Yusuf ini sebagai budak. Anda belum paham budak karena Anda belum lihat budak. Saya pernah ke Nepal, ada perdagangan budak sampai hari ini. Kalau pembantu beda dengan budak. Pembantu itu dirinya masih milik dirinya, yang dijual hanya tenaga. Tapi kalau budak, dirinya pun milik orang lain, karena bisa dijual belikan. Di Nepal itu kalau orang nggak bisa kerja dengan baik, dibawa ke pasar, ditawarkan, dijual. Dirinya saja tidak. Maka dia harus turun kepada majikannya. Yang keempat, kondisinya sepi. Kondisi sepi, sosial kontrol yang lemah, itu membuat orang untuk mudah berlama maksiat. Maka anak kos lebih mudah maksiat dibanding dengan anak bersama orang tua. Karena jalan orang pacaran ngajak orang tua. Maka definisi kolwat adalah orang berdua-duaan di tempat sepi, lain jenis sudah dewasa, dan di tempat sepi. Di tempat sepi itu jadi penting, karena kalau di tempat ramai orang nggak mau, wajar. Di tempat sepi. Maka yang ketiga adalah setan. Ini kan berarti kalau ada pacaran berdua, terus ada security datang, setannya datang. Maka kondisinya sepi. Kalau Nabi Yusuf mau diperkosa banyak orang nggak mau pacar, sepi. Dan hebatnya lagi, nomor 5, Nabi Yusuf diancam penjara. Kalau nggak mau, dipenjara. Dan Nabi Yusuf tahu nanti di sidang pasti kalah, karena konsekali masih tombol, semuanya miliknya. Saya tanya, yang salah itu Nabi Yusuf apa Zulaikha? Yang salah Nabi Yusuf apa Zulaikha? Buktinya yang sobek bajunya itu depan apa belakang?
Kalau orang mau perkosa masa mau ke belakang dulu susah. Jelas ini mau diperkosa dari sini, ditarik-tarik, maka supaya di belakang. Tapi tetap yang di penjara Yusuf, dan itu penyakit kekuasaan. Orang itu kalau kuasa ingin menang, walaupun dia salah. Maka nasihati orang di atas lebih sulit, karena dia punya penyakit uluan. Nasihati dosen lebih sulit daripada nasihati mahasiswa. Jelas yang salah itu dosennya, mahasiswa yang disalahkan. Ini kelihatannya luapan dari hati yang kadang-kadang sering dosennya kan. Kalau mahasiswa telat, dimarahi. Kalau dia sendiri yang telat, telat sedikit nggak boleh masuk. Sesekali kalau dosennya telat, kunci dari dalam. Konsisten ya. Ya sekalian, nasihat orang tua lebih sulit daripada nasihat anak. Nasihat ustaz lebih sulit daripada nasihat santri. Makanya saya di rumah punya kebiasaan habis maghrib kumpul semuanya baca Quran, baca hadis 2-3 ayat, 2-3 hadis gantian. Kadang saya, kadang anak saya, kadang belum sopir saya, pembantu saya, kadang istri saya berurutan supaya orang saling kenal nasihat. Sehingga nanti yang nasihat bukan anak saya, tapi dia bacakan. Kalau saya salah dulu, ayah kemarin begini, mama kemarin begini, ayahnya dia tahu. Walaupun kalau sopir yang baca habis kadang milih bayar upah sebelum kena kulit. Kemarin sudah lupa, supaya orang bisa dinasihati. Dan nanti kalau Anda jadi suami istri, yang paling berat dari suami adalah mendengarkan keluhan istri. Istri itu kepuasannya kalau ceritanya didengar. Dan suami yang baik yang bisa punya 2 telinga 1 mulut, rata-rata suami itu mulutnya banyak, telinganya nggak punya. Untuk istrinya, tapi kalau untuk istrinya orang lain, telinganya banyak, nggak punya mulut. Maka biarkan wanita itu senjatanya dinangis. Kalau ada nanti punya suami, punya istri, kalau ada istri kau cerita sesuatu, walaupun dia sudah 6 kali cerita, dengarkan seolah-olah baru pertama. Itu suami yang baik. Gimana? Padahal sudah 6 kali. Tapi sayang kalau orang lain baru cerita, baru sekali saja, luar biasa kunjungan. Layak luar biasa. Tapi kalau istrinya sendiri yang cerita, kemarin kan sudah hidup dan juga tahu. Sudah tahu, memang saya anak kecil. Karena kalau istri tidak didengarkan ceritanya, nanti dia akan memperceritakan cerita itu akan didengarkan kepada suaminya orang lain. Kalau perlu biarkan dia sampai tetesan air yang paling habis. Kalau kurang sediakan air, kurang ya. Biarkan dan itu kepuasan. Jadi sekalian, maka orang yang puasa cenderung itu penyakit uluan. Uluan itu tinggi hati. Tinggi hati nanti akan nyalami ketika orang dengan OKB, orang kaya baru. Itu ada culture, jadi ada culture, jadi ada kegagalan budaya dalam pengertian dia shock budaya itu. Jadi orang desa tidak ke kota itu nanti ada culture shock. Orang tiba-tiba dari miskin kemudian tiba-tiba kaya mendadak, terus apapun dibeli jam, itu namanya culture shock. Jelas sekalian. Makanya hati-hati kalau kita sudah punya baik harta, kuasa, apapun. Nanti naik mobil aja dibukain, sudah turun belum dibukain naik lagi. Kalau nanti dibukain juga tahu. Tas bawa sendiri bisa bawa ke orang lain. Nanti penceramah juga
cuma lamunan. Langsung ada pertanyaan nggak ada, dia pulang. Begitu yang berapa banyak, mengambil, itu masih tidak stabil. Terus sekalian, yang berikutnya dari sisi Zulekha. Zulekha ini juga masih muda. Kalau Zulekha sudah tua, Nabi Yusuf nggak mau wajar. Yusuf main sama aku. Males banget. Bau tanah. Masih muda. Dan Zulekha adalah ratu kecantikan yang kedua. Muda, cantik, ratu kecantikan. Karena memang dia disebut putri Indonesia. Itu putri Mesir, ya kan? Miss World Mesir yang luar biasa. Dan orang Mesir kecantikannya jauh dibandingkan orang. Makanya wajar kalau pakai cadar. Karena memang orang-orang Libanon, orang-orang Arab itu, mohon maaf, itu kalau yang lewat 1, yang cantik 10. Karena orang yang udah lewat kecantikannya masih ketinggalan. Beda dengan mahasiswa UAD. 100 orang jualan, 1 pun gak ada yang dari sana itu kalau bikin parfum, itu luar biasa. Dari 100 meter itu baunya luar biasa. Di sini banyak baunya balsam, BBB, minyak putihnya keluar, keromaan, tubuhnya cantik-cantik bagus terbuka dari putih, saya pikir dari putih, koyok salon pas. Ya sekalian, dan kaya, cantik, kaya, muda, itu Zulekha. Dan masih original, masih virgin, belum kawin. Lu sudah punya suami, kok masih karena suaminya sengaja tidak memuli, ada 2 alasan. 1, baru sakit. 2, memang dibikin supaya tidak punya anak. Karena tipologi orang Arab itu kalau sudah punya anak, kecantikannya turun drastis. Orang Arab itu cantik tapi sebentar, terus dulu. Kalau orang Indonesia itu jelek tapi permanen. Itu kita aja, standar. Kalau cari suami, cari istri itu yang jelek saja, karena itu lebih konsisten. Kalau cantik paling 20 tahun itu sudah hilang cantiknya. Ganteng 20 tahun hilang gantengnya. Tapi kalau jelek sampai mati pun jelek. Itu konsisten kan? Jangan tersinggung, jelek boleh tersinggung. Memang kadang-kadang kenyataan itu baik dirasakan. Jadi masih virgin. Yang hebat lagi, Yusuf belum pernah menikah. Karena nanti hukum orang yang zina yang sudah nikah dengan yang belum nikah lebih berat mana? Kalau sudah nikah masih zina, hukumannya lebih berat. Maka ada nusrat dan ghairu nusrat. Dan belum nikah, belum pernah merasakan. Kalau sudah pernah nikah, tapi rasanya seperti itu, sudah tahu ini luar biasa. Zulekha kaya, cantik, dan kuasa. Zulekha kuasa atas segalanya. Ahli-ahli hukum, siasat, semuanya ahli siasat, bahkan advokat sudah disiapkan. Jadi tahu persis dari itu. Maka inilah hebatnya Nabi Yusuf. Ada apanya dengan Yusuf? Mari kita bahas untuk kita introduksi. Kenapa saya tekankan ke sini? Karena sesungguhnya inilah yang akan kita refleksikan tentang kekuatan iman. Rata-rata kita bukan tidak punya iman, tapi iman kita belum ada kekuatan. Semua orang masuk surga asal punya iman. Iman yang dimaksud adalah iman yang standar, iman yang diminta, bukan iman yang apa adanya. Yaitu iman yang matlub, bukan yang maktub. Iman yang dituntut oleh Allah, bukan iman yang kita apa adanya. Apa itu iman yang sudah sesungguhnya? Orang beriman betul yang dituntut oleh Allah, iman yang bisa menggerakkan untuk amal baik,
dan iman yang bisa menolak kejelekan. Itu namanya iman standar. Kalau belum itu imannya belum standar, itu masih di bawah standar, belum lulus. Padahal kenyataannya tidak semua orang punya kekuatan iman. Imannya ada, tapi tidak mampu menggerakkan yang baik. Itu berarti imannya tidak. Imannya ada, tapi tidak mampu menolak yang jelek. Mohon maaf, gosip itu baik apa jelek? Tapi ada nggak yang suka gosip? Banyak. Yang jawab itu zakat mal dengan zakat malnya banyak mana? Kita kalau ke mal bawa uang besar bawa kecil, tapi kotak infak berikan yang besar yang kecil. Kalau ada ratusan ribu karena salah ambil. Jadi 30 ribu ternyata 30 ribu di rumah dompetnya kurang, langsung telepon ke Pak Pak Tepung tolong dibuka itu. Nampak ada ratusan ribu, ada itu punya saya. Kembali ya, luar biasa. Pernah mau ketua tamu itu protes gara-gara apa? Otak itu semua uangnya bau basi. Ternyata ada koin bekas keroman. Jadi mohon maaf, saya hanya baca di Tribun Jogja. Hartono itu bulan pertama tidak ada aset 6 miliar seribu 6 miliar. Ini bulan belanja online. Apa hari belanja online? Hanya 2 hari. Lebih dari 1 triliun sudah. 1, berapa triliun belanja online. Diskon besar-besaran, Bukalapak, pakai dasi, pakai celana pendek, itu punya luar biasa. 1 triliun. Tak kita penggalangan dana untuk bangun masjid, masya Allah, luar biasa besar. Dan begitulah kita. Merokok itu baik atau jelek? Mungkin adakah laki-laki yang masih merokok? Dan begitulah kita. Sholat jamaah dengan sholat sendirian itu pahalanya banyak banget. Tapi tunjukkan dari siapa yang tadi sholat subuhnya di masjid berjamaah. Tunjukkan. Alhamdulillah masih ada yang jujur. Yang lain juga jujur tapi malas. Nggak apa-apa, jujur. Dan itulah yang namanya iman yang belum standar. Jogging 6 kilo bisa kuat, tapi masjid yang 100 meter nggak bisa. Apa nunggu diantarkan nanti pakai baju? Nanti diantar ke masjid, tapi diantar. Untuk kita bisa berangkat sendiri berangkat. Daripada nunggu nanti diantar ke masjid aja diantar. Sendirian luar biasa. Jangan pernah orang rumahnya. Dan sekalian, maka ada beberapa hal yang harus kita bahas. Mulai berangkat dari ayat saya baca tadi, wal asr. Allah berjanji demi waktu asar. Waktu. Kenapa ini saya sampaikan? Karena kelemahan mahasiswa sekarang adalah di manajemen waktu. Di dalam Islam ada 2 konsep utama yang harus dipegang. 1, walikul waqt amal. Setiap orang itu punya waktu harus memproduksi amal yang positif. Yang kedua, walikul amal waqt. Setiap amal positif harus tepat waktunya. Setiap waktu harus ada amal positif. Amal itu dianggap positif kalau dia tepat waktunya. Waktu harus ada amal. Orang yang punya waktu gak ada amal, buang-buang dulu, orang itu dolim. Saya orang ngerti dolim itu dikira menganiaya orang lain saja. Enggak, kalau waktunya panjang, kalau nggak belajar, begitu besok ujian SKS sistem kebun semalam, kamu dolim, mendolimi diri masjid. Pakai minum obat, koplo biar bisa mulai. Sampai nanti perjalanan dia udah tetap mulai aja nggak apa-apa. Dan sering ujian belajarnya setelah ujian, setelah sholatnya selesai, harusnya gini, belajar apa setelah ujian, nggak tepat.
ada orang bertobat tapi telat. Adalah Nu'man. Nu'man ini dibiayai sekolah untuk adik lintas amat. Kayak Damaskus, lintas amat Damaskus. Karena cerita dari tidak. Tapi dia tidak pernah belajar. Dikasih uang, kasih semuanya. Tiap hari dia belajar berkuda. Lomba balap kuda, terus balap kuda. Satu waktu karena kuliahnya nggak berhasil dipanggil orang tua. Udah pulang aja, udah habis rumah, bisa uang segala macam, kamu nggak dapat apa-apa. Udah pulang. Tapi Nu'man ini orang yang luar biasa. Suruh belajar malah pacaran, suruh pacaran malah menghamili orang. Itu cuma syarat saja. Diperintah A, B, diperintah B malah A. Begitu dipanggil, ya Nu'man, aku biayai, nggak ada hasilnya apa-apa, udah di rumah aja. Bapak jangan salah, memang kuliah saya gagal, tapi saya pandai berkuda, saya juara lomba kuda. Setiap balapan kuda saya juara. Kalau nggak kuda, kumpulkan orang sekampung, saya akan tunjukkan kuda yang akan bisa berlari kencang. Oke, biar ini untuk menutup masa malu orang tua bahwa ini gagal kuliahnya, ribut, dropot segala macam. Oke, dikumpulkan orang sekampung, dia berkuda dan betul. Ternyata dia berkuda itu dengan kecepatan kencang sehingga asap pada pasir itu menutup segalanya. Luar biasa. Semua orang Nu'man libat, luar biasa banget. Hebat Nu'man libat. Hidup Nu'man luar biasa. Tapi di tengah kumpulan debu itu semuanya ternyata dia paling kenceng, padahal depannya ada jurang yang jauh banget. Bapak takut, ya Allah, ini memang pandai berkuda, tapi dia kan nggak melihat ada jurang. Walaupun senang kalau jangan sampai mati lah. Cuma ini nanti kalau saya suruh berhenti pasti dia terus. Tapi kalau saya suruh terus mungkin dia berhenti. Makanya ini sudah betul pinter bapaknya. Nah, ini Nu'man hebat. Wah ini nanti kalau saya suruh stop. Dia nggak terus. Stop mana terus mana. Akhirnya sudah kita dengan juga bapaknya terus Nu'man. Sayang hari itu Nu'man tobat. Mosok selama hidup saya nggak pernah nurut sama orang tua. Ya saya ingin tunjukkan inilah hari kami. Saya sudah pulang sesekali saya akan tunjukkan saya orang tua. Suruh terus beneran. Langsung dirahi topik. Tobat tapi terlambat. Belajar terlambat. Maka ini jadi bagus. Di dalam orang beragama itu harus harisun alal waqtihi. Setiap orang yang namanya pribadi yang hebat untuk resolusi 2019 harus dia menghargai waktu. 2016 kita punya resolusi harisun alal waqtihi, yaitu setiap orang harus bisa memanage waktu. Saya merekomendasikan wajib hukumnya sekarang ini Anda punya agenda harian. 2016 beli semuanya, sehingga apa yang kita punya belajar. Orang kita itu harus kritik belajar yang lalu dan belajar punya rencana yang depan. Tulis apa yang mau kerjakan. Besok pagi mau apa, tapi yang pokok. Jangan hanya beli pampers, beli usah. Tapi yang penting saya telah buka. Seminggu ini hanya sekali aja. Tahajudnya sekali. Bulan ini tahajud 4 kali. Ditulis. Kelemahan mahasiswa sekarang tidak punya agenda yang besar. Berpikir yang lalu dan berpikir yang akan datang. Maka saya akan tes sebentar karena saya pernah ini ternyata banyak saya pikir masyarakat umum tapi lebih dimensi mahasiswa. Sekarang tolong Anda berpikir yang lalu dan yang mendatang. Setiap kelipatan 3 bilang jihu. Gampang kan? 1, 2, jihu. 4, 5, jihu. Dan kalau ada angka 3 bilang jihu. Gampang kan? Jadi 12 jihu, 13 juga jihu. Karena ada angka 3.
saya hitung secara acak, kita coba 1, 2, 4, 5, terus. Oke, saya acak semuanya siap. Berpikir yang lalu dan berpikir yang akan datang. Semuanya siap. Halo, saya acak dulu. Semuanya siap. Semuanya dari sini nanti ke satu. Oke, 1. Ya, ya, ya. 6 kunci. Wajahnya ini konsentrasi, tapi kok bodoh. 6 kiwi. Ulangi, gak apa-apa. Pernah putaran pertama, biar konsentrasi. Sekarang pukul 1. Satu lah. Kalau ini gak konsentrasi, kalau ini gak bisa berhitung. Ulangi semuanya. Kalau jauh karena gak dengar. Ini dengar kok 1. Bodohnya ngumpul di sini ada. Ayo di sini, semuanya siap. 1. Iya, bagus. 5. Iya. 7. Iya. Iya. 9 tuh ciwi Pak. Untuk Bapak kalau anak tak lempar itu. Mikir. Ulang semuanya. 1, 2, iya, 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 iya. 12 kunci. Jangan mukul. Takutnya takut tapi bodohnya gimana? 12 itu apa? Ternyata belum saya tuliskan. 1. Ya. Enam itu apa? Ini mahasiswa apa enggak ini? Ya Allah. Ini kalau saya direkam tak mengundurkan diri hari ini. 1. Ya. 7, 10, Iya. 11, Iya. 13, Iya. Berapa? Iya. 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 Iya, betul. Ada kali. Yang berbeda ini karena takut salah berapa? Artinya orang retensi, mohon maaf, mahasiswa itu dihargai karena memorinya. Kalau tingkatnya Irfan itu mohon maaf, di situ itu ada ular. Saya pukul dari sini, ular itu akan gigit Irfan apa gigit saya? Irfan. Kenapa? Karena ular itu punya short memory time. Dia hanya short term. Artinya apa? Dia itu pikirannya sedikit sebentar. Tapi kalau ada anjing siapa kamu? Ria. Jadi nama Ria. Karena nama Ria itu agama. Kalau Ria nggak enak karena anaknya nanti manggilnya Mama Ria. Kan namanya Ria, Ita juga nggak enak. Karena kalau diulang-ulang nggak dengar Ita. Kalau di sebelahnya Ria itu ada anjing, berarti anjingnya kamu ya. Nah, di sebelahnya Ria itu kalau ada anjing, saya pukul dari sini, anjing itu akan gigit Ria, akan gigit yang pukul. Karena dia punya long memory time. Kalau nggak percaya, nanti ada orang jalan bawa anjing, pukul.
Insya Allah anjing akan gigit yang mukul apa yang bawa anjing? Karena dia punya memori yang kuat. Tapi kalau simpanse dan harimau bisa 48 kali. Kalau ada harimau punya anak, salah satu bulu, misalnya kamu bulu anaknya, terus malam induknya dilepas, semuanya tidur bareng, maka nanti induknya akan merekam selama semalam itu masih ingat yang kita rekam habis sebelahnya paling hanya untuk snack yang induknya sini sama kupingnya sini tapi ya, karena dia punya maka manusia harus mendengar memori. Jelas ya? Jadi kalau tadi ciuli aja nggak bisa itu setingkat ulang belum sampai karena gitu aja ya Pak. Ya. Halo. Hai. Ya sekalian. Jadi yang harus harisun al-ini yang kedua munadzamun visuunihi, yaitu tertib di dalam semua kegiatan. Munadzamun visuunihi ini kalau mengerjakan sesuatu secara tuntas, jangan separuh. Di dalam An-Nahl dikatakan ada orang meminta benang separuh jalan diurai kembali, benangnya diurai kembali. Itu namanya dia tidak tuntas. Maka apapun tuntas, maka Anda punya target. Sekian tahun maksimal berapa tahun baru lulus. Sekian tahun lagi saya cari kerja, tahun lagi nikah segala macam di program. Dan saya setiap waktu harus ada amal. Setiap amal harus tepat waktu. Fir'aun itu tobat tapi terlambat. Maka turun surat An-Nisa ayat 18. Dia beriman setelah dia mau mati. Sudah mau terbilang, amanah birobi Musa wa Harun, dan beriman terhadap Tuhannya sudah pelan, sudah mau mutar. Saya nggak akan main judi, kenapa nggak punya uang? Wajar. Sudah lama nggak mau kemampuan, kenapa udah nggak punya uang? Wajar. Itu bukan obat. Umurnya 90 tahun udah nggak main perempuan, wajar maka ini masanya. Setiap amal harus tepat waktu. Sholat itu bayangin kalau nggak tepat waktu maka nggak diterima. Bebas-bebas jam 10 sudah duhur, jam 11 sudah asar. Maka wal asr ilal ladzina amanu, atas keimanan. Kenapa iman disambung dengan amal soleh? Ini untuk sahabat kita. Karena iman dan amal soleh itu punya perbandingan lurus. Kalau imannya kuat, amal solehnya banyak. Demikian juga kalau amal solehnya banyak, imannya jadi kuat. Iman itu tidak bisa dilihat, tetapi dilihat dari fenomenanya, yaitu dari amal soleh. Angin itu tidak bisa dilihat, tapi bisa dilihat dari fenomenanya. Maka supaya melihat angin itu kuat atau enggak, dilihat dari gerakan. Kalau ada pohon kok gerakannya banyak, berarti anginnya kencang. Kalau anginnya kencang, maka gerakannya anginnya kencang, jadi gerakannya banyak, anginnya jadi kencang. Maka orang kalau kepanasan, dia akan bikin gerakannya banyak. Semakin panas, semakin yang digerakkan kipasnya, bukan orangnya. Maka AC blowernya biasanya dikasih pita untuk menunjukkan memang nggak kelihatan, tapi bisa dilihat dari fenomenanya. Kalau pitanya itu juga kencang, blowernya nyala, kipasnya nyala. Demikian juga iman dan amal soleh. Jadi kalau orang nggak pernah amal soleh, jangan katakan dia akan terima. Dia itu memang jarang sholat, jarang puasa, tapi imannya kuat. Tapi memang kadang-kadang copet, kadang berdosa, tapi sebetulnya imannya kuat. Nggak mungkin karena amal soleh itu kan. Makanya kalau ditanya bagaimana meningkatkan iman, menguatkan iman, perbanyaklah amal soleh. Sholat, puasa, baca Quran, sedekah, baca bakti, melakukan segala macam itu bagian dari meningkatkan iman. Ilaladina amanu wa amilu sholihat. Karena apa? Iman dan amal soleh ini nanti buahnya ada 3. 1,
dia akan mengalami ketenangan hidupnya dunia sampai akhirat. Tenang. Orang itu kalau menjalankan iman dan amal soleh tenang. Contohnya sholat. Anda mau tidur kok belum sholat, rasanya yang mana? Gak tenang. Dengan sholat ternyata tenang. Subuh kok kesiangan, dibikin gak tenang. Kerja dulu, kuliah dulu, kenapa? Subuh kesiangan. Jam berapa? Jam 7. Dan biasanya jam berapa? Setengah 7. Dan setiap amal agama menyampaikan dari tenang. Yang kedua, dimuliakan dunia sampai akhirat walaupun dia di penjara. Profesor Hamka pernah di penjara, tapi nama Hamka ada di mana-mana. Imam Ghazali pernah di penjara, nama Ghazali ada di mana-mana. Fir'aun raja di raja, raya, penguasa, tapi gak ada yang bangga dengan Fir'aun. Dan ada memberi namanya Fir'aun. Siapa nama Siti Fir'aun nama 3 saja. Korun kaya raya, nama Korun tidak dipakai. Kenapa? Karena tidak ada amal baik. Yang ketiga, pasti dapat ridho dari Allah. Sebaliknya, orang yang tidak amal baik, satu, hidupnya pasti tidak tenang. Orang maksiat itu pasti tidak tenang. Kedua, pasti dihinakan, dunia sampai akhirat dihinakan. Dan yang ketiga, pasti dapat murka dari Allah. Perhatikan baik-baik, jangankan manusia, kucing, halo, kucing saja kalau dia berbuat tidak baik, dia tidak tenang. Kucing itu kalau nyuri makanan dari meja, dia makannya dengan jelalan, karena dia mencuri. Tapi kalau dikasih makanan dari makanan yang biasa dia makan, memang tempatnya di situ, memang makannya di situ, dia makannya tenang, khusus sekali, lebih khusus daripada mahasiswa sholat pas tanggal 2. Kalau tanggal 2 yang kiriman belum datang, besok berapa, pusat berapa, kadang-kadang kunci hilang aja ketemunya kalau sholat. Allah Akbar dari mana, Allah Akbar dari pengajian sama Allah terus masuk kuliah Allah Akbar. Jadi sama sholat dari kronologi yang kunci. Makanya Rasulullah itu 2 hal yang tidak dilakukan. Satu, la sholata fi fardhi to'am, tidak boleh sholat dalam nahan makanan. Kalau dapat makanan jangan tinggal sholat. Makanan buah itu bismillahirrahmanirrahim. Belum dimakan kucing. Akhirnya dari sholatnya Allah hush. Sudah hilang kucingnya, ternyata temannya datang lagi di rekan kedua. Akhirnya sholatnya nganas. Kul amu tidak kinas. Nyali kinas. Atau menahan 2 lubang, kentut, kencing, bilang, kagul. Karena itu menghilangkan kekusuhan. Habis wudhu terasa kentut sekali. Mau sholat, bikin sholat sampai nangis. Tanah kasih buah jatuhnya ke tanah. Debu pun terbang, jatuhnya ke tanah. Ada tempat saya itu mangga banyak kok habis di tanah kok nggak ada. Itu dicuri orang. Akhirnya jatuhnya ke tanah. Makanya nggak ada orang ngantuk kalau nggak duduk, dia masuk dulu. Itu ke depan, ke samping dia. Pisang duduk dimakan ular, orang nggak ngantuk produksi cicing. Cintai apa saja. Hukmasita, yang masita. Yang kedua, hukmasita. Kamu boleh cintai apa saja, tapi ingat apapun yang kau cintai pasti akan berpisah. Rumah tidak akan selama. Suami istri cintamu nanti gak lama. Masih lumayan kalau yang mati perempuan. Laki-laki yang mati laki-laki, perempuan masih setianya masih ada. Minimal 3 bulan dia akan nahan diri untuk tidak nikah nunggu masa idah. Tapi kalau istri yang mati, suami ini 3 hari aja sudah bisa kawin lagi. Kadang-kadang sambil melayang saja, sambil melayang itu udah bilang-bilang mana. Baru sakit aja kadang-kadang. Itu luar biasa.
Padahal baru dijubur 3 hari nikah lagi, sampai mertuanya bilang, "Mbok tunggu sampai kuburannya kering." Langsung dia ke toko elektronik beli hari. Dan wanita, kalau wanita masih tunggu, walaupun saya sudah pesen stiker foto saya tempelkan di rumah saya besar, saya kasihkan istri. Nanti kalau saya sudah mati, itu sudah saya tulisi, "Piye kabare Dik, enak zamanku kok." Nanti kalau istri saya juga ngajari Pak Adin sastra Inggris, nanti sudah saya pesenkan foto dan sudah saya tulisi, kalau saya sampai mati dia nikah lagi, datangin tiap malam, "Piye kabare Dik, enak zamanku toh." Semuanya bilang kalau cincin tiap hari lekat pada diri Anda akan lepaskan. Saya kadang-kadang mikir, beli mobil bagus, nanti kalau sudah mati, saya yakin tidak akan dinaikkan di mobil saya. Saya naik ambulan, ya gak ada hasilnya, gak ada apa-apanya. Jarang ambulan pakai AC, dirensi, jarang. Saya bikin kamar sebagus-bagusnya, depan kamar saya kasih pelontongan, supaya nanti kalau bangun tidur mau olahraga tinggalnya nyemplung dari kamar, kan saya jadi itu semuanya. Tapi saya yakin kalau sudah mati saya nggak ditidurkan di kamar itu, ditidurkan itu. Bahkan saya beli sofa dari reservoir, sofa yang enak sehingga nonton TV enak. Tapi nanti kalau sudah mati saya nggak akan ditidurkan. Sesekali malam terakhir sudah nonton TV sudah mati semuanya akan dibahas. Cincin, pada wanita suka cincin, ngomong aja sambil gini. Suruh nyanyi dua tolak habis fotokopi karena cincin yang besar-besar itu luar biasa. Berapa? Yang fotokopi nggak mau kalah, giginya pakai emas. Sebenarnya bukannya kami tidak boleh. Semuanya akan dibicarakan. Terakhir, Iqmal Masita, kamu boleh berbuat apa saja, tapi semuanya dimintai pertanggungjawaban. Setiap perbuatan dimintai pertanggungjawaban. Inilah yang harus kita ucapkan. Wal tanggung Nikot, hendaklah manusia sedang apa yang dipersiapkan untuk hari depan, bukannya di dunia, utamanya di akhirat. Di dunia juga kita siapkan, tapi di akhirat. Sudah, udah 2 jam ya. Ini kalau di Trans 7 sudah tanda tangan 3 kali saya terus. Ini saya ini baru nempel terus jadi produser. Kemarin sudah agak deket-deket, sudah mulai ragu dengan agamanya, saya mau masuk Islam. Tiba-tiba rolling produsernya semuanya orang Kristen. Jika saya dikasih jam tayang yang nggak cocok, tema yang nggak cocok, tema yang cocok, bintang tamunya nggak cocok, saya nggak mau. Karena saya mau lagi dimulai minggu kemarin sudah rutin lagi bintang putih. Saya akan tempel terus karena jadi produser itu orang yang pintar, open minded, banyak baca, banyak itu. Dan dia mengakui kebenaran Islam, sudah mulai ragu dengan agamanya dan nanti masuk Islam. Apalagi sudah dekati Jessica, kalau bisa nanti bisa itu Jessica dan halo. Itu makanya karena pernah beberapa kali saya sengaja dikasih temanya contoh, tapi saya tanya bintang tamunya siapa, pakai rok ini, masya Allah gitu. Dan saya jadi enak, bloggingnya enak. Dan saya harus ditonton banyak orang. Iman sih kuat tapi imronnya kan. Dan itu aja saya kembalikan. Dan dari sini ada pertanyaan, tidak ada. Baik, sini ada pertanyaan. Silakan kita ada pertanyaan. Saya nanti terus pamit ya, karena saya masih ada lagi saya ada pertemuan mungkin juga. Masih ada pertanyaan ya? Gimana saya di jadwal rutin malam 2-3 bulan sekali itu? Setuju nggak?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.